Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Veris Farm. Kita sekarang ada di gudang pembuatan pakan. Ada beberapa bahan. Kemarin kan banyak yang tanya, sepil bahan-bahan konsentratnya dong mas, atau video pembuatan konsentratnya dong mas. Oke, sekarang kita akan sepil pembuatan konsentrat Veris Farm. Kita ketemu sama Mas Par lagi. Mas Par ngapain? Celenguk. Lihat bahan-bahan yang sudah habis, apa yang masih banyak apa ini. Oh. Nah, kemarin teman-teman banyak yang tanya, Mas sepil konsentratnya dong. Sepil konsentrat, siap. Kita hari ini mau bikin konsentrat ini. Kita mau bikin konsentrat, kita dibantu oleh guru besar kita yang bernama Gus Maksum. Ini. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Premike Gus, berarti. Biar ini Gus itu ngongkon. Nyuwun tulung Gus, nyuwun tulung iki gak ngongkon. Kita hari ini mau bikin apa Mas? Ini kita mau bikin konsentrat untuk khusus bunting tua dan menyusui. Khusus bunting tua dan menyusui. Atau biasanya teman-teman juga memanfaatkan untuk yang kurus-kurus, untuk nyetot yang kurus-kurus. Juga bisa pakai ini ya. Tapi ini breeding loh Mbak ya. Oh, buat breeding. Nyetot yang kurus dalam ranah breeding. Emang beda tuh Mas? Beda, kalau untuk ranah fattening itu biasanya lebih bagus ke arah dagingnya. Iya. Kalau ke breeding ini kita hanya mengejar sampai minimal BCS 3. Oke. Sekarang sepil bahan-bahannya apa aja? Bahannya kita yang pertama ada ini sumber sini aja sini. Sumber karbo. Sumber karbo ya. Ini kita ada tepung gaplek teman-teman. Tepung gaplek. Tepung gaplek ini namanya Sera. Jadi tepung gaplek itu ada dua, yaitu food grade dan feed grade. Nah ini ya. Kita milih yang feed grade karena kalau yang food grade nanti harganya otomatis mahal. Selain harganya mahal, juga bisa dimanfaatkan untuk manusia dimakan. Jadi lebih nilai ekonomi lebih tinggi, manfaatnya untuk manusia lebih tinggi. Lah untuk seperti ini kan kita nggak bisa konsumsi ya. Kita pergunakan daripada dibuang, kita gunakan untuk pakan ternak ruminansia. Ini adalah sumber karbo. Teman-teman. Yang pertama tepung gaplek. Tepung gaplek. Terus kemudian kita ada ini bungkil kelapa sawit ini teman-teman. Bungkil kelapa sawit ya. Ini sebagai sumber lemak. Sumber lemak. Jadi kita bisa menggunakan, ada yang menggunakan kopracip, ada yang menggunakan kacang-kacangan, biji kacang-kacangan, seperti itu ada. Yang penting lengkap ya. Yang penting sumber lemak. Jadi yang bisa buat minyak jagung sebenarnya juga sumber lemak. Tapi dia ada lemaknya tinggi. Sorry kan sekarang ada atau minyak jagung itu. Oh iya. Ada. Ada minyak jagung. Itu biasanya limbahnya nanti menjadi protein tinggi karena lemaknya sudah diambil. Oke. Ini sumber lemak. Terus? Kemudian kita ada sumber protein. Sumber protein ini. Nah ini hasil olahan seperti CGF, DDGS. Jadi jagung yang diambil sarinya atau diambil minyaknya. Kadang untuk sirup, kadang untuk untuk minyak jagung tadi. Lah itu kita membuat berlapis-lapis seperti ini ya teman-teman ya. Berapa lapis? Ratusan. Nah ini teman-teman ya, ini kita buat lapis seperti ini. Kita buat rata teman-teman. Nah ini yang untuk sumber protein, karena untuk menyusui itu memang sebenarnya energinya tidak boleh, tidak boleh defisit energi ya, defisit kalori. Yang kedua, sumber proteinnya untuk memperbanyak susu itu harus ada. Jadi kalorinya tetap aktivitas sehari-hari untuk makan, untuk ngasih minum cempeng itu ada.
Oke. Udah ya? Sudah 3 tadi. Ini adalah sumber protein. Kemudian kita beralih ke sini. Ini kita pakai mix feed, Mbak. Jadi dari biji-bijian. Nah, ini dari biji-bijian, ini sudah mix feed ini. Jadi teman-teman bisa pakai sentrat penggemukan, bisa pakai sentrat susu bisa. Tergantung nanti bahan-bahannya yang lain. Nah, ini pakai nganu apa enggak? Apa? Pakai sesuatu sing kualitas. Kan kadang gini. Sumber karbon ini enggak ada. Jadi kita pakai ini yang fattening. Tapi kalau sumber proteinnya rendah, kita pakai yang susu, sentrat susu seperti itu. Nih. Nah, ini kita taruh sini, Gus. Kita taruh sini. Berlapis gini ya. Nah, nanti kita akan lihat waktu proses pengolahannya juga. Nah, terus kemudian kita ada jagung, Mbak. Nah, ini kita ada jagung. Nah, ini kita ada jagung ya. Jagung ya ini. Jagung seleb. Oke. Nah, kita ada jagung seleb ini sebagai sumber energi. Sumber energi kita taruh sini dulu ya. Ya. Sumber energi. Sumber energi. Oh. Wes kita taruh sini. Ini tadi udah 1, 2, 3, 4, 5 bahan. Yang terakhir sumber energi lagi. Jagung ini juga sebagai sumber protein juga loh, Mbak. Ini apa ini? Ini bekatul. Nah, cukup mudah ya. Bekatul. Kita taruh atasnya. Yes, ini. Terus kita pelengkap ini yang enggak ada di mana-mana ya teman-teman ya. Ini produksi dari Veris Farm. Kita memang custom dari TMC, namanya Premikado ini ya, khusus kambing domba. Harganya 50.000. Cukup 50.000. Oh, 50.000. Loh kok mahal, Mas? Tapi pemakaiannya 1 ton hanya 1 kilo. 1 ton. 1 ton hanya 1 kilo saja, karena ini kan premik paling bagus. Nah, ini pemakaiannya hanya sangat sedikit sekali. Nah, 1 ton hanya 1 kilo. Ini kita kasih contoh di sini. Ini nanti kita campurkan dengan 1 ton ya. Ini anggap aja kita apa? Ngasih premik kepada konsentrat, bahan-bahan konsentrat. Ini kita taruh sini nanti biar gak ceblok, teman-teman. Ya wes. Terus nanti sama teman-teman grandong-grandong ini ya. Ini mesti akan dicarup pakai sekop itu. Nah, ini dicarup gini prosesnya. Diratakan. Tapi nanti kita lihat secara langsung ya, teman-teman, secara langsung dan secara live ketika udah disoi semua. Nah, ini terus ke sini, campur sampai ngumukin teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik untuk mencampur, Mbak. Salah satunya pakai mesin mixer. Cuma lah untuk skala teman-teman, misalnya kita punya wedhus 5 yang masuk arep tuku mesin mixer. Ya itu sentratnya beli aja no di Veris Farm. Di mana? Sentratnya ya beli aja. Oh ya, lah itu ya jelas. Wedhus 5 ya nggak usah ngeraduk. Pas itu ya arep tak kon tuku. Karena gini teman-teman. Memang ilmu itu penting ya, dalam artian kita iso gawe-gawe itu penting. Cuma kadang eksekutornya ketika jenengan beli eceran, bahan-bahannya eceran itu ketemunya akan lebih mahal. Nah, ini wes sangat berbeda dari tadi ya. Nah, wes sudah. Ini jadilah konsentrat susu. Ini sudah siap dimakankan per hari 4 sampai 5 on. 4 untuk sampai susu. 5 on. Oh, bisa untuk kambing, domba dan sapi. Oke. Nah, ini langsung dikasihkan makan ke dombanya saja. Seperti ini. Wes, mantap ini. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut pas pengeraduan. Jadi ini kan teknik raduk yang kecil kan gampang, teman-teman. Giri-giri tok. Lah pas nanti ini kan kita membuat 1 ton, ini nanti disok kabeh. Nanti kita lihat ya bagaimana prosesnya.
Oke, langsung lanjut ke Gus Maksum nanti. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah mulai pengesokan bahan-bahan konsentrat ini sebelum diraduk teman-teman ya. Kita di sini selain apa? Melakukan proses pembuatan sentrat, juga melakukan proses pembuatan pakan. Jadi tempatnya terbagi seperti ini. Tapi ini sudah, ini 1 ton ya Mas Bos. Nah, ini 1 ton aja segini. Hanya makan tempat sekitar 2,5 kali 2,5 meter persegi teman-teman. Yang penting kita sap-sap. Nah ini. Kemudian kita tambahi premix. Semua bahan sudah dicampur. Nah ini bagus lagi kalau teman-teman bisa, kalau yang skala besar ya teman-teman ya, itu bisa menggunakan molen atau mixer itu nanti. Tapi ini skala seperti ini pakai jemari cukup ya Gus ya. Males gitu dok. Jangan lupa pacul. Nah ini tadi yang kita sisihkan. Coba contoh lah, kita lihat untuk pencampuran teman-teman. Hanya cukup seperti ini. Sik Mas. Jadi ini Mas Imam. Nah ini teman-teman ya, kita ada berlapis, dibuat lapis-lapis seperti ini teman-teman ya. Jadi lapis pertama, kedua, kemungkinan ketiga ya, karena ini burek ini. Nah ini kan bawah sendiri bercoklat putih ini, terus ini coklat lagi. Nah ini buat bersap-sap seperti ini. Jadi mereka biar lebih cepat. Nanti kalau pas dikeruk gini udah nyampur, tinggal nambahi sedikit. Oh. Nah, ya gini tak nyampur teman-teman. Berarti tiap hari satu lapis gitu ya? Tiap, jadi untuk mediane ini diratakan selebar tempat, selebar tempatnya. Nah ini pakai enggrong juga bisa teman-teman. Wes Mas Imam, pakai enggrong juga bisa seperti ini. Dicampur, dibalik ya teman-teman ya. Sangat cepat sekali seperti ini. Dan ini alhamdulillah ini nanti akan nyampur setelah dibalik 2 kali, masukkan sak, sudah nyampur semua. Tidak butuh waktu yang lama teman-teman untuk 1 ton ini. Yang lama itu biasanya persiapannya. Kalau untuk eksekusi ini 15 menit cukup lah, 15 menit. Oh ini. Kita lihat, kita buat gunungan seperti ini. Udah mulai bagus teman-teman. Sudah siap dikemasi untuk konsentrat jenis susu. Karena protein dan energinya tinggi teman-teman. Kalau konsentrat breeding kita pakai yang standar, karena konsentrat breeding itu kita nggak perlu energi yang terlalu tinggi, nanti kegemukan malah tidak bunting. Tuh. Batu akik ya teman-teman. Nah ini kayak wapik kan ya di foto. Di. Itu. Iya, buat thumbnail. Ini teman-teman pegunungan itu. Nah ini. Sangat mantap sekali teman-teman. Ini warna-warni. Kita warna-warni nih. Kita. Kita. Sangat bagus ya teman-teman. Dan ini nanti langsung lanjut dikemasi dengan kemasan 50 kilo kemasannya. Ya sudah nyampur seperti ini, kita kemasi dengan sak kemasan 50 kilo. Oh iya sandalnya kali teman-teman. Nah kita raduk kedua ini langsung ke dalam sak teman-teman. Nah ini sangat nyampur teman-teman. Burung dikentrok-kentrok ini sangat nyampur. Yang penting per lapis kita ngambilnya jangan atasnya tok, tapi tandes bawah tarik ke sini, tandes bawah tarik ke sini. Itu nanti porsinya akan sama.
Nah, ini kita wadahi dulu nanti sebelum ditimbang teman-teman. Untuk jenis konsentrat susu dan bunting tuh mah. Wes, sama make muni lah. Muni. Gak ada pertanyaan dari teman-teman. Siapa yang mau panas nih Kun? Teman-teman cuma pengen nyepil nggak sih? Nanti ditulis bisa toh Mas? Bahan-bahannya apa aja? Bisa nanti atau diulang-ulang videonya itu. Nah, sebenarnya kayak konsentrat gitu, hitung-hitungannya penting nggak sih Mas? Loh, sangat penting karena ini kan gini Mbak, kaitannya dengan video kita sebelumnya dengan rumput budidaya. Itu sangat berbeda sekali dengan rumput liar. Kandungan nutrisi dan kelengkapan gizinya dari rumput yang liar. Nah, kalau kita menggunakan untuk skala besar peternakan, kita menggunakan pasti otomatis limbah atau rumput budidaya. Ya, kalau rumput budidaya, kita untuk kelengkapan kita wajib ada konsentrat ini. Jadi ibaratnya rumput budidaya itu adalah, kalau orang itu nasi, kalau ini adalah lauknya. Lauknya. Jadi sangat penting sekali. Kalau kita pengen susunya memplah-memplah ya teman-teman ya, tanpa bantuan minyak bulus maksudnya, alami dari genetiknya, kita harus menambah sentrat susu seperti ini. Kalau untuk banyaknya pemakaian konsentrat Mas? Kalau apa? Banyak pemakaian konsentrat biasanya ada per kambing per hari harus sekian kilo atau berapa gitu, ada nggak? Kalau susu dan bunting tua ini kita pakai 3 on sampai 4 on per hari. 3 on sampai 4 3 sampai 4 on per hari. Per hari per ekor. Per ekor. Kalau sentrat breeding itu rasionya dengan ransum, bukan dengan dombane. Kalau susu ini pembandingnya adalah dombane per ekor kenane. Gitu. Karena kalau ransum kan kita tergantung bahannya dan tingkat kebasahan juga nanti akan menentukan kebutuhan ternak. Jadi fix rasio. Kalau 20% ya ketika ditambah mesti nambahnya 20% terus. Tapi kalau ini ikutnya biasanya per ekor atau volume susu, setengah kali susu yang dihasilkan. 1 liter berarti dia setengah on. Itu untuk kambing biasanya. Kelopakan. Kelopakan ya teman-teman. Berarti kan ini lauknya atau Mas? Ini lauk ya. Lauknya. Berarti sangat berefek untuk kambing loh. Sangat berefek karena contoh kita saja sebagai manusia, elek-elek wong lah, dia nggak mau makan nasi tok kecuali dia melakukan ritual poso mutih pati geni pendem ngalor. Kuwi ya teman-teman ya. Jadi tetap ada lauk raketang tempe nih. Raketang Pak PDE lah. Kalau ini dengan konsentrat Verisam ini kalian sudah lengkap tadi. Ada terutama dengan premix yang tidak dijual di mana saja, hanya di Verisam. Jadi ini seperti ini ya. Jadinya seperti ini loh. Ini terus, bisa teman-teman lihat di katalog atau langsung datang ke Verisam. Alamatnya ya tulis saja Verisam nanti di Kediri teman-teman. Di Google ada ya. Kita ada pengiriman los ini teman-teman, sepulau Jawa. Kediri ya. Verisam Kediri atau BA di 085 780 688 151. Khusus untuk video bakulan seperti ini, kita harus menyantumkan alamat dan nomor telepon agar teman-teman kalau pengen beli bisa langsung ke Verisam. Untuk harganya Mas Fer? Untuk harga satu sak ini kemasan 50 kilo kita jual hanya dengan 210.000. 210.000 atau 4.200 per kilo. Oke. Nanti kalau kita menggunakan 4 on berarti ya sekitar 1.600 sehari. 1.600 konsentrat per ekor. Nah, jadi teman-teman kalau pengen beli nanti bisa langsung datang atau ngitung jarak saja dari tempat kalian ke Verisam berapa kilo lah, itu nanti akan ketemu ongkirnya. 3.000 per kilometer ya. Terus Mas Per kayak gini, misalkan kan karena jaraknya sama, jaraknya beda
belinya berapapun, ongkirnya kan sama. Kalau saya pengen nandon, tapi saya takut nggak habis, itu ada masa kadaluarsa nggak sih kalau sentrat itu? Kalau sentrat lebih baik dipakai jangan lebih dari 3 bulan. Jangan lebih dari 3 bulan. Jangan lebih dari 3 bulan karena nanti akan menurunkan nutrisinya. Cuman ada cara bagaimana cara menyimpan konsentrat ini bisa lebih 1 tahun bahkan 2 tahun atau sampai dibuka. Bisa. Jadi ketika mau 3 bulan konsentrat ini nanti kita kasih probiotik, kita fermentasi, kemudian kita simpan pakai wadah seperti ini. Pakai plastik berarti kalau fermentasi. Iya. Jadi fermentasi ini satu, dia selain meningkatkan TDN atau total digestible nutrisi atau daya serap pakan, juga mengawetkan teman-teman sampai dibuka. Sampai dibuka. 2 tahun 3 tahun oke, pakan paling awet ini. Berarti sebenarnya kalau untuk pakan itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir karena ada teknik-teknik untuk menyimpan secara awet. Oke. Siap. Selain kita simpan seperti ini, selain awet kan nutrisinya juga kalau misalnya apa? Berarti sentrat campur pakan fermentasi apa bisa? Bisa, tapi untuk yang konsentrat breeding, kalau ini saya pribadi biasanya kalau dicampur ini hanya memakai sekitar 10%-an, Mbak. Kalau langsung pakan ransum. Berarti cuma eman-eman kalau saya, karena nanti yang tidak bunting sama yang bunting pakannya sama malian. Berarti kecuali ini untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang tadi setut tadi ya? Hah? Yang nyetut tadi ya? Nyetut yang dalam ranah breeding ya. Kan beda ranah breeding sama fattening. Pas keurus ini dimasukkan sebagai makanan tambahan dalam satu ransum itu oke, sangat bagus. Berarti ini mau rumput atau complete feed tinggal disawur-sawurkan aja. Ya, kalau rumput nanti teman-teman ada serat tinggal disawurkan ke atasnya. Kalau apa jenenge? Fermentasi dicampurkan sebanyak 10%. Atau untuk campuran nyetut tadi. Kalau sentrat itu sebenarnya pemberiannya sebelum pakan utama atau dicampur sih Mas? Bagusnya loh. Kalau saya pribadi ya, kalau memang pakannya terpisah itu sebelum pakan utama. Kalau pakannya terpisah karena kenapa? Biar habis. Habis duluan. Setelah itu kan yang tidak habis ini yang murah-murah, yang jelek-jelek. Biasanya kan gitu. Oke, nutrisinya yang soalnya di sini. Nutrisinya di sini. Jadi dimakan, kasihkan dulu, nanti selang 15 menit habis baru pakan konsentrat. Pakan serat atau pakan tambahan lainnya. Oke, siap Mas Fer. Oke. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau beli di mana? Di Veris Farm, langsung ketik Google Map Veris Farm. Pakai truk balen juga lebih murah teman-teman, yang bagian Lampung dan Depok, Tangerang ya. Ini bisa. Nanti ada potongan 3% untuk pembelian 1 truk. Kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa ini teman-teman. Nanti tapi diperhatikan juga ongkirnya ya. Terus atau WA di 085 780 688 151. Kalau mau ngambil sentrat ini di kandang Veris Farm berarti? Iya, ada. Tapi nanti diarahkan ke gudang juga teman-teman. Karena gudang sama kandang terpisah. Gudangnya di mana Mas Fer? Gudangnya 5 menit dari kandang. 5 menit dari kandang. Sangat mudah. Pokoknya nanti tinggal WA, urusan gampang. Langsung gas. Oke. Sing kandangan wis didol juga to, Gus? Durung, jare dino iki. Kandangan to. Ngoro lah ya. Wis juga. Sudah Mas Siap. Fer. Terima kasih banyak teman. Nggih. Terima kasih buat ilmunya. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung konsultasi, atau misalkan Mas di rumahku ada bahan ini aja gimana, itu bisa langsung konsultasi kan Mas Fer? Ya bisa. Ini berapa menit ini? Oke. Masa 16. 20? Terima kasih. 16 lah sing mau.